Oke, berjumpa lagi dengan ZA Story. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah negara Rusia modern, di mana negara ini terletak di Eropa bagian timur dan merupakan pecahan dari negara Uni Soviet. Nah, dimulai dari tahun 1985, pemimpin terakhir Soviet yaitu Mikhail Gorbachev itu berusaha untuk memperlakukan reformasi liberal dalam sistem Soviet, juga memperkenalkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi, yang hal tersebut dimaksudkan untuk mencoba mengakhiri periode yang stagnan dalam hal ekonomi dan agar pemerintah itu lebih demokratis. Namun hal ini menyebabkan munculnya pergerakan nasionalis dan separatis di Uni Soviet. Sebelum tahun 1991, ekonomi Soviet itu terbesar kedua di dunia. Akan tetapi pada setelah tahun-tahun terakhirnya, tahun-tahun 90 awal, itu negara terkena imbasnya, ditandai dengan kelangkaan barang, defisit anggaran besar, serta inflasi yang tak terbendung. Hingga akhirnya tahun 1991, gejolak ekonomi dan politik itu mulai mendidih, tambah panas. Kemudian ditambah lagi republik-republik di sekitar Baltik itu memilih untuk menyisahkan diri dari Uni Soviet. Nah, selanjutnya di bulan Maret tahun 91, kemudian dia lakukan referendum, di mana sebagian besar penduduk itu berpartisipasi untuk memilih untuk mengubah Uni Soviet menjadi Rusia Federasi yang baru. Akan tapi Agustus 1991 itu ada kudeta dari anggota pemerintahan dari kalangan oposisi terhadap anggota pemerintahan Gorbachev, yang dikerahkan untuk melawan Gorbachev dan bertujuan untuk mempertahankan Uni Soviet. Tetapi kudeta ini gagal dan malah berakhir dengan bubarnya Partai Komunis Uni Soviet. Otomatis setelah itu Partai Komunis Uni Soviet tidak ada lagi, dan secara resmi Uni Soviet bubar pada 25 Desember 1991. Bubarnya Uni Soviet ini kemudian memecah Uni Soviet yang dahulu menjadi 15 negara yang terpisah. Nah, selanjutnya setelah itu Presiden Gorbachev memilih untuk mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Boris Yeltsin yang terpilih sebagai presiden pertama Rusia sebagai penerus dari Uni Soviet. Nah, Boris Yeltsin ini pada waktu itu menjadi presiden Republik Sosialisasi Federasi Soviet Rusia, yang kemudian berubah nama menjadi Federasi Rusia pada bulan Desember tahun itu. Kemudian setelah bubarnya Uni Soviet, reformasi besar-besaran pun dilakukan, termasuk privatisasi dan perdagangan bebas. Jadi dulunya ketika itu Uni Soviet itu adalah negara yang tertutup, komunis, kemudian semua hal itu menjadi milik negara. Nah, setelah bubar dan kemudian berganti menjadi negara Rusia, Rusia ini memperlakukan perdagangan bebas, berbalik 360 derajat dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian tetapi hal tersebut tidak mampu mengatasi inflasi dan krisis ekonomi di Rusia, tapi malah menambah krisis ekonomi itu menjadi luar biasa dengan penurunan PDB dan produk industri sebesar 50%. Privatisasi ini mengubah sebagian besar kontrol berbagai perusahaan dari badan negara menjadi individu-individu
yang memiliki koneksi dengan pemerintah, banyak miliuner kaya, kemudian memindahkan dananya ke luar negeri sehingga melarikan modal besar-besaran. Akhirnya setelah itu Rusia masih mengalami stagnasi ya, kemudian inflasi, korupsi merajalela, dan kriminalitas juga naik. Nah, Boris Yeltsin ini artinya tidak mampu untuk mengatasi krisis yang dialami oleh Uni Soviet yang kemudian berubah menjadi Rusia. Selanjutnya tanggal 30 Desember 1999, Yeltsin itu kemudian mengundurkan diri dan memilih untuk menyerahkan jabatannya kepada Vladimir Putin yang kemudian dia menang pemilihan presiden tahun 2000. Putin juga berhasil mengatasi pemberontakan Chechnya, walaupun diikuti dengan kekerasan yang sporadis ya. Kemudian harga minyak pada waktu itu ikut naik, investasi, kemudian secara bertahap Rusia berhasil tumbuh, kemudian inflasi menurun, kemudian standar hidup di Rusia itu dan pengaruh Rusia juga baik di mata dunia. Walaupun pada tahun 2008 itu terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan Rusia itu kembali stagnan, kembali ke posisi semulanya. Akan tetapi Presiden Putin ini mampu untuk memimpin Rusia melewati masa-masa krisis tahun 2008 ini. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2008, Dmitry Medvedev itu terpilih sebagai presiden, sedangkan Putin menjadi perdana menteri. Tetapi tetap sama ya, di sini intinya tetap Putin yang menjadi pemimpinnya, dan Medvedev hanya sebagai pelengkap saja. Tahun 2014 di Ukraina terjadi revolusi. Akibatnya yaitu Presiden Ukraina Viktor Yanukovych itu melarikan diri, sehingga Rusia melindungi si Yanukovych ini. Nah, Rusia segera melakukan tindakan yaitu dengan merebut Crimea, dan kemudian hal tersebut tentu tidak diakui oleh dunia internasional. Tapi Rusia tetap ngotot bahwa Crimea adalah wilayahnya. Rusia juga ikut serta ketika terjadi perang saudara di Suriah ya. Itu melakukan intervensi militer melawan ISIS, Jabhat al-Nusra, dan Army al-Conquest. Nah, selanjutnya Putin ini memiliki kekuatan besar ya, dimana dia menguasai seluruh oligarki yang ada di Rusia. Siapapun oligarki yang menolak untuk patuh pada Putin, tak segan-segan Putin akan melenyapkannya. Termasuk ketika Ukraina ini mencoba untuk berpaling dari Rusia. Pada tahun ini 2002, Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina yang tujuannya yaitu untuk membendung pengaruh Barat atas Ukraina. Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin dengan tujuan untuk mendemilitarisasi dan menazifikasi, itu yang dikatakan oleh Putin. Nah, Rusia di bawah Putin ini menjadi negara yang sangat disegani, bahkan sangat ditakuti karena kekuatan nuklirnya yang merupakan warisan dari Uni Soviet, sehingga Ukraina
mungkin hanya mencoba untuk bertahan dari invasi Rusia ini. Ya, mungkin suatu saat tidak lama lagi mungkin Rusia bisa menguasai seluruh Ukraina ya, dengan mudahnya. Karena Rusia ini sekarang menjadi kekuatan militer nomor 3 terbesar di dunia. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang tentang negara Rusia. Bila ada waktu kita akan coba mempelajari sejarah Rusia dan masa lalunya, yaitu Uni Soviet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.